Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai kemarin ada sistem komputer, ya. Sistem komputer itu terdiri dari 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware, ya. Ini software, hardware, dan brainware. Jadi apa itu hardware, apa itu software, apa itu brainware, nanti kita bahas hari ini. Oke. Mengenai hardware, ya. Hardware adalah sebuah perangkat keras, ya. Sebuah perangkat keras secara fisik kelihatan, dapat kita lihat dengan secara nyata, ya. Terdiri dari komponen-komponen, nanti ada perangkat input, ada perangkat proses, dan ada perangkat output. Jadi hardware itu terlihat secara kasat mata, ya. Dan tentunya bisa kita pegang. Ini contoh dari hardware, ada banyak, ya. Ada perangkat input, ada perangkat proses, dan ada pun perangkat output. Ada perangkat input itu berarti ada seperti keyboard, mouse, dan joystick. Ada touchpad juga, ada barcode juga, ada scanner juga, ada, itu perangkat masukan. Terus ada perangkat pemrosesan, ya. Jadi pemrosesan itu adalah terdiri daripada CPU, ya. Selanjutnya ada perangkat output, ya. Perangkat output itu adalah perangkat keluaran. Contohnya layar ini sendiri, ya. Layar monitor ini, speaker, printer, itu semuanya adalah perangkat keluaran. Jadi yang dihasilkan dari sebuah input itu akan jadi pertamanya input dulu, ya. Kita akan menginputkan sesuatu, nanti akan diproses dan akan menampilkan hasil sesuai dengan inputannya tadi tentunya, ya. Oke, itu ini contohnya, ya. Di sini ada speaker, ya. Ada speaker ini, ya. Ini, ya, speaker ini adalah perangkat output, ya. Monitor ini adalah perangkat output. Printer ini adalah perangkat output, ya. Nah, perangkat inputnya seperti apa? Nah, ini seperti keyboard ini, ya. Mouse ini input. Ini ada flash disk, ini termasuk ke dalam proses input. Ini ada CD, ada floppy disk, ini zaman dahulu kala, ini floppy disk, ya. Nah, mikrofon ini juga input. Dan ini ada CPU. CPU adalah perangkat pemproses. Itu, ya. Ini perangkat output, nanti ada plotter, ya. Selain printer ada plotter, ada cutter, ya. Cutter itu yang dibuat cutting itu, ya. Cutting biasanya. Nah, ini ada printer biasa, banyak digunakan di rumah. Mungkin cukup jelas ini, ya. Jadi ada perangkat input, ada output, ada input, ada proses, ada output, ya. Selanjutnya ini ada bagian-bagian dari CPU, ya. Bagian dari CPU ada fan ini digunakan untuk mendinginkan bagian berada dalam CPU, ya. Dalam CPU ini supaya dingin, ini dikasih fan tambahan. Selain nanti di fan prosesor ini nanti ada fannya juga, nanti bisa casing ke CPU ini bisa ditambahkan fan atau kipas, ya, kipas pendingin. Ini ada floppy, ya, floppy disk. Jadi kalau menggunakan disket itu namanya floppy. Zaman dahulu itu namanya disket, ya. Nama tempat penyimpannya namanya disket. Kalau ininya adalah floppy disk. Sini ada, ya, heatsink ini untuk prosesor ini, ya. Heatsinknya, ya, sama aja. Fan prosesor juga sama penyebutannya, tergantung. Jadi kamu bisa menyebutkan fan prosesor, bisa menyebutkan heatsink.
Nah, terus ada hard disk ya, hard disk tempat penyimpanan apa secara permanen. Ini adalah hard disk. Jadi kalau kalian menyimpan data-data, nanti ada tempatnya di sini ya, di hard disk itu ya. Terus ini ada optical drive ya, ada tempat untuk menggunakan CD ya. Ada CD, ada DVD ya. Ada CD, ada DVD ya untuk memutarnya ya, optical drive. Ada RAM, random access memory. Jadi di dalam CPU itu ada RAM, random access memory, ada dua ya di dalam motherboard. Ini motherboard. Dalam motherboard ini nanti ada ROM, read only memory yang menjalankan pada bagian BIOS, nanti namanya read only memory. Kalau ini pada saat proses, pada saat komputer mulai menyala, tempat penyimpanan pemrosesannya adalah RAM ya. Ini prosesor, jadi otak dari komputer ya, otak dari komputer. Jadi ini kalau tanpa ini komputernya tidak bisa berpikir, istilahnya seperti itu. Jadi yang memproses semua data yang masuk, yang keluar semuanya melalui ini ya. Yang memproses adalah prosesor. Ya, prosesor nanti bermacam-macam. Ada prosesor Intel, ada prosesor AMD yang kalian sering tahu kan. Ada Intel ya, ini ada Intel Core i7, ya ada Core i5, ada Core i3 ya, ada dual core, ada core to duo. Nah itu ya, itu punyanya Intel. Ada AMD Athlon, ada AMD Duron ya. Nah, sekarang ada AMD A1, ada E1 ya, ada AMD A6, A8 ya, dan seterusnya. Terus ini ada motherboard ya, motherboard atau induk papan induk motherboard ya. Di induk dari sebuah motherboard dari sebuah ini. Jadi yang menghubungkan seluruhnya perangkat ini kecil-kecil ini. Nah, ini supply, prosesornya nanti nampaknya di sini nih, di bagian ini ya. Jadi semuanya terhubung ke motherboard. Jadi semua perangkat yang ada di dalam CPU itu semuanya terhubung ke motherboard. Terus power supply ya, power supply atau power supply. Nih, yang memberikan, yang mengatur arus. Jadi ada minta 12 volt, ada 9 volt, ada 5 volt. Ini nanti semuanya yang mengatur adalah power supply ya. Mungkin cukup jelas ya ini ya, bagian-bagian dari CPU di dalam CPU. Bagian-bagian dari motherboard. Nah, ini ya, mau kita mulai dari tempat prosesor ya, soket CPU. Nah, di sini ya. Kalau kita menempatkan prosesor di sini, kuning ini. Jadi di sini kita tempatkan prosesor. Di sini ya. Prosesor. Nanti di atasnya ada heatsink atau fan ya, atau fan prosesor yang di atas tadi ya. Terus di sini ada RAM ya, RAM, random access memory ya. Ya, di sini tuliskan DDR memory. Jadi ini tipe DDR. Nanti RAM ada penjelasan khusus. RAM itu ada mulai ada DDR, ada DRAM, ada ya, dan macam-macam. Terus ada ini ATX ya, 20 pin. Jadi ini digunakan untuk apa? Power supply. 20 pin ATX power supply konektor ya. Jadi power supply yang ada di sana tadi masuknya ke sini. Kalau sekarang itu ada 24 pin. Ini adalah power processor yang lama, masih 20 pin ATX. Terus kabel IDE ini. Ya. Ini bisa menghubungkan ke hard disk dan bisa menghubungkan ke CD-ROM atau optical drive tadi di atas ya. Ada optical drive, ada hard disk ya, menggunakan IDE. Ini zaman dulu. Kalau sekarang namanya adalah soket SATA ya. SATA. Ada banyak sekarang SATA kecil-kecil. Tuh ya, SATA. Kalau ini IDE. Jadi ini masih hard disknya
menggunakan ATA. Ini baterai CMOS, baterainya ya, baterainya kecil, nanti bundar ya, baterai nggak kelihatan ini. Terus ini ada short bridge ya, bridge slot, ini AGB slot ya. AGB slot ini digunakan untuk soket VGA ya, soket VGA. Jadi kalau kalian ingin menambahkan VGA, kalian beli VGA baru yang biasa untuk ngegame dan sebagainya, ini bisa dibelikan lagi sendiri di sini. Namanya soket AGB. Terus ini ada slot, nah ya, PCI slot ada 5, 1, 2, 3 putih-putih ini ya. Bisa menambahkan sound card, ada LAN card ya, yang soketnya PCI. Ini jack audio ya, ada 3 ini ya, soket audio, ada mikrofon, ada speaker ya. 1 mikrofon, 2 speaker. Ini soket LAN yang atas, ini LAN, ini USB yang bawah ini. Yang ini USB, ini yang LAN. Ini nanti yang ini saya bahas sendiri lah ya. Tapi mungkin ini di pelajaran pemrograman komputer dan jaringan dasar ada ini sebenarnya. Nah, ini ada paralel ya, untuk printer zaman dulu ini paralel. Ini port VGA-nya, ini port PS2. Nih, yang ini port PS2. Ini ada bagian dalam motherboard. Mungkin itu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di bawah YouTube channel Bapak ini ya, nanti bisa Bapak jawab di sana. Selanjutnya tadi mengenai hardware ya, hardware tidak seluruhnya Bapak bahas, nanti waktunya kepanjangan video ini. Jadi selanjutnya adalah software. Software adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah komputer. Jadi tadi perangkat kerasnya itu bisa kita pegang, bisa kita rasakan. Kalau software ini bisa kita lihat saja, tetapi tidak bisa kita pegang, tetapi kita bisa memanfaatkan, kita bisa menggunakan dan memanfaatkan aplikasi tersebut. Jadi ini adalah software, istilah seperti itu ya. Software ini ada berbagai macam ya, ada bermacam-macam. Ada nanti dijelaskan di bawah ini setelah ini ya, perangkat lunak, data yang pada sebuah komputer. Selanjutnya ini ya, jadi bagian-bagian dari software itu ada, yang pertama adalah sistem operasi. Jadi sistem operasi itu yang menjalankan aplikasi ya. Jadi sebuah software yang diciptakan untuk menopang, yang menghubungkan antara, jadi dia itu tugasnya adalah memanajemen perangkat keras dan perangkat lunak ya. Jadi memanajemen perangkat keras dan perangkat lunak itu ada yang mengoperasikan adalah sistem operasi, yang istilahnya yang memanajemennya, yang mengoperasikannya tentunya adalah firmware-nya ya, maaf ya. Ya, memanajemen perangkat keras dan perangkat lunak itu adalah sistem operasi. Ada program aplikasi atau software ya, aplikasi-aplikasi. Jadi nanti ada aplikasi itu sebuah software yang digunakan untuk mempermudah user dalam melakukan sesuatu. Ada banyak ya. Ada aplikasi perkantoran, ada aplikasi browser, ada aplikasi membuat video ya, atau audio, atau audio visual dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam. Ada utility atau program tambahan yang digunakan untuk mengamankan, bisa membantu kita dalam mengamankan sebuah software sistem itu juga bisa ya. Jadi istilahnya mengamankan dari virus juga bisa ya. Ada virus, ada firewall, ada Trojan, ada worm, itu nanti bisa kita amankan dengan program utility. Ada software pemrograman, ini sebuah software atau sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat perangkat lunak atau software juga. Jadi software yang digunakan untuk membuat software, itulah istilahnya paling mudah. Ya ini. Oke, selanjutnya ada sistem operasi. Ini ya. Ini ada sistem operasi
Windows ini ya, sistem operasi Windows. Nih, yang sering kalian ketahui ada mulai dari dulu ada Windows 98 sebelum Windows XP, Windows NT ya. Nah, nanti ada Windows XP, XP1, XP2, XP3. Terus ada Windows Vista ya. Generasi berikutnya ada selanjutnya baru Windows 7. Setelah Windows 7 adalah Windows apa? 8. Setelah Windows 8, Windows 8.1. Yang terakhir ini adalah Windows 10 ya. Windows 10. Terus ada Linux. Ya, ada Linux. Ini Linux. Linux ini populer di jaringan biasanya ya, karena dia adalah open source ya. Kalau ini tadi semuanya bayar, Windows tadi bayar, Linux open source. Open source itu seperti apa? Open source itu dapat kita gunakan secara free, dapat kita rubah ya, source code-nya, kode-kodenya kita rubah, tetapi tidak boleh merubah bentuk awalnya. Itu adalah Linux open source. Ada Mac OS ya, Mac OS ya, Mac ya, Mac. Ada Symbian, ini zaman dulu Symbian OS. Symbian OS zaman dulu ya, kita sebelum adanya BlackBerry, ini dulu kita menggunakan Symbian OS ya. Ini ada iOS ya, iOS, ada Windows Phone, ada BlackBerry. Ini adalah semuanya adalah sistem opera. Nah, yang paling terkenal ini apa? Ini Android. Android ini adalah yang paling terkenal sendiri. Adalah sistem operasi yang handphone ya. Jadi aplikasi handphone yang paling terkenal selain dari iOS adalah Android. Selanjutnya ada aplikasi. Nah, ini ada aplikasi Office ya. Office. Aplikasi perkantoran ya, ada ini punyanya Microsoft ya, ada Microsoft Windows, PowerPoint, Microsoft Word, PowerPoint, ada ini Outlook, ini ada Excel ya, ini punya Excel, ini Outlook, ini PowerPoint, ini Word, ini Word ya, Word, mengolah kata, presentasi, email, angka, itu ya. Untuk dari Linux sendiri ada juga ada OpenOffice ya, OpenOffice.org, ada WPS Office juga ada ya. Banyak. Ini ada selanjutnya ada aplikasi ya. Ada aplikasi ini Mozilla. Ini adalah aplikasi browser ya. Browser ada Mozilla, ada Google Chrome, ada Chrome ya, ada Chrome. Jelek tulisannya. Chrome. Ada Safari, ada Opera, ada banyak ya. Itu namanya browser yang digunakan untuk menjelajah di dunia internet. Ya, ini kita menggunakan browser. Ada Flash, ada Internet Explorer. Oh ya, ini juga ini Internet Explorer ini juga termasuk ke dalam aplikasi browser. Ini ada Adobe Photoshop ya, Adobe Photoshop Image ya, ini digunakan untuk melihat image. Kalau ini ada Photoshop CS berapa ini kalau salah, CS 2 ya. Ini digunakan untuk mengolah gambar. Ini ada Adobe Reader. Adobe Reader ini digunakan untuk membuka PDF ya. Ada Notepad, ini untuk melihat, ini ada Photosign, ada ini Dreamweaver ya. Dreamweaver ini sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web. Ini ya Dreamweaver. Ada Paint dan macam-macam ya. Ini ada Windows Media Player untuk membuka Windows Media Player. Selanjutnya ada jadi utility atau perangkat pendukung atau perangkat tambahan ya, utility ini ya. Jadi sebuah software yang digunakan untuk membantu mengamankan sebuah sistem ya. Ada Asset, ada McAfee, ada Panda Security, ada Avira ya, kalian tahu adalah antivirus ya. Selain antivirus, anti malware,
anti istilahnya anti trojan dan lain sebagainya ya. Ada Trend, ada Avast, ada AVG, ada Bitdefender, ada Kaspersky ya. Ini zaman dulu hebat sekali terkenal ini ya. Ada apa lagi? Banyak ya. Ada Avira, ini sudah Avira, ada AVG, ada Semadaf dan lain-lain. Aplikasi pemrograman ya, ini jadi ada aplikasi. Nah, ini aplikasi pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah program ya. Ini rata-rata aplikasi berbasis web ya. Ini Java, ada Python, ada JavaScript, ada C++, ada PHP, ada Perl, ada Delphi ya, dan masih banyak lagi. Ini sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah program, baik program aplikasi ataupun program-program yang lain nanti yang bisa ditanam di dalam hardware. Ini ada brainware. Brainware itu adalah seseorang yang mengoperasikan, menganalisa ya sebuah sistem komputer. Ya, ini ada programmer ini ya, contohnya gambar-gambar programmer. Programmer itu adalah sebuah orang yang bertugas membuat sebuah program ya, menganalisis program. Bukan, nanti kalau analis nanti sistem analis ya. Kalau programmer adalah yang membuat program, itu ya adalah programmer. Kalau sistem analis adalah yang menganalisa, yang mengamankan, itu adalah sistem analis ya. Terus ini ada user biasa atau user pengguna ya. Ada pengguna biasa ya, kamu seperti kalian itu ya, pengguna biasa. Nah, kalian ini ada operator ya. Operator itu tidak harus seperti ini ya. Ada operator macam-macam operator untuk di sistem komputer. Ini ada gambar apa ini, sistem orang masih ini ya, sistem analis. Oke, jadi sebuah sistem komputer itu tidak lepas dari 3 hal tersebut, yaitu hardware, software, dan firmware. Semuanya saling berkaitan, saling terhubung satu dengan yang lain, tidak dapat terpisah. Oke, mungkin itu dari Bapak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Ya, persiapan untuk minggu depan kita ujian atau ulangan harian ya, ulangan harian 1. Jadi adik-adik semuanya, anak-anak semuanya silakan belajar. Video ini tonton diulang-ulang atau video sebelumnya silakan ditonton berulang-ulang. Sekian dari Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.